Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto. Seperti biasa di video kali ini kita akan update sesuai dengan requestan dari teman-teman di kolom komentar ya. Hari ini ada Mas Teguh minta dibahas untuk Floki Inu, apakah masih bisa survive? Oke, hari ini Floki Inu diperdagangkan di kisaran 0,36 rupiah. Market agak sideways teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih bingung kenapa sih market ini kondisinya kok seperti ini sekarang, kenapa market nggak gerak terlalu ekstrim ya, biasanya gerakannya itu cenderung sangat-sangat terbatas. Ya karena market memang masih belum bergairah untuk saat ini teman-teman. Disebabkan karena masih ada ketidakpastian soal kondisi dari ekonomi, termasuk soal inflasi dan juga keputusan dari beberapa bank sentral yang mungkin masih bakalan naikin suku bunga untuk beberapa bulan ke depannya. So, ini bakalan bisa berdampak sama kondisinya market, tentu saja karena likuidasi dari market tentunya akan berkurang. That's why penjelasan paling umum sih untuk kenapa market kripto saat ini dalam posisi yang cenderung lesu, teman-teman. Nah, Floki Inu ini merupakan sebuah token ya yang memang di awal perilisan itu diciptakan untuk lucu-lucuan atau meme token kita bilangnya ya. Jadi dia terinspirasi sama penggemar Doge, kemudian juga keberhasilan daripada Shiba Inu. Akhirnya banyak tuh ada meme-meme token lainnya yang bermunculan. Floki Inu salah satunya. Floki Inu ini beberapa kali memang di-tweet oleh Elon Musk. Eh, Floki Inu Elon Musk. Jadi dulu itu Elon Musk suka pom-pom ya untuk token ini, dan sekarang sih nggak kedengaran lagi. Elon Musk berkicau, meme token Floki Inu terbang. Teman-teman, ini didapat dari memang postingan dari Elon Musk yang nge-tweet ya tanggal 15 Februari disertai dengan foto Floki yang sedang duduk di kursi CEO. Jadi itu teman-teman. Jadi Floki ini beberapa kali memang dicolek oleh Elon Musk sehingga bikin harganya menguat. Tapi ya yang namanya meme token itu nggak cukup. Floki Inu harus berinovasi. Akhirnya apa? Floki Inu bikin beberapa project lain, teman-teman. Salah satunya yang mereka bikin adalah Valhalla. Ini adalah sebuah play to earn NFT metaverse game. Kalau kita lihat dari informasinya di CMCC, mereka ada memang ekspansi dari beberapa utilitas token yang ditambah ya, seperti yang tadi metaverse, game berbasis metaverse, kemudian juga akan ada marketplace NFT ya yang mereka kasih nama Floki Flashes. Kemudian juga akan ada platform konten and edukasi bernama Floki University. Itu yang mereka sedang bangun. Oh, mereka juga ada roadmap-nya, teman-teman. Ini roadmap yang akan mereka bikin di tahun 2023. Mereka udah listing di exchange besar seperti Binance kemarin, bahkan menjalin kerjasama dengan Binance Pay ya untuk memudahkan transaksi pembayaran. Mereka juga ada listing di OKX dan juga bekerja sama untuk bikin bridge, ya semacam layanan yang lebih cepat ya di OKX Chain, teman-teman. OK Chain atau blockchainnya OKX ya. Jadi itu mereka ada berpartner. Nah, ini untuk penjelasannya ada di bawah. Ada beberapa yang mereka sudah kerjakan seperti Shop Loki Launch, kemudian ada Binance Pay Partnership, terus ada ini gamenya Valhalla Website Upgrade, kemudian web paper dengan bahasa China. Tentunya ini bertujuan untuk meningkatkan adopsi ya, terutama dari orang-orang Cina yang mungkin tidak bisa bahasa Inggris. Mereka bisa lebih mudah untuk membaca kalau dengan bahasa Mandarin. Kemudian juga mereka dapat berpartner sama PIT Network, Major Oracle Solution. Nah, ini beberapa project yang mereka sedang kerjakan, yaitu yang pertama tadi adalah launch on OK Chain, teman-teman. Ini adalah OK Chain ya, OK Exchange lebih tepatnya. Terus juga akan ada DeFi lending and borrowing. Jadi ini akan melebar ke dunia DeFi juga, di mana nanti dia akan bikin sebuah layanan platform ya, di mana kita bisa melakukan swap token, bisa simpan pinjam juga. Jadi gitu. Kemudian akan ada Flockify Locker First Major Upgrade. Ini mungkin akan berdampak atau bertujuan ya untuk melock beberapa Floki Inu mereka, sehingga diharapkan kedepannya valuasinya bisa menguat
buat kedepannya. Akan ada staking akan ada beberapa staking fase juga ya, disertai dengan decentralized autonomous mereka. Terus itu sih teman-teman. Jadi overall ini beberapa fase yang akan mereka lalui dan so far mereka masih ada di fase 1. Saat ini udah bulan Juli loh, udah pertengahan tahun, pertengahan semester. Mestinya mereka udah ada di fase 2, bahkan udah selesai harusnya ya. Tapi mereka masih nyangkut di fase 1 karena memang ada banyak sekali project di fase 1 ini teman-teman, sehingga belum mereka selesaikan semua, dan ya hopefully dia bisa menyelesaikan semuanya nanti supaya tentunya apa namanya mereka punya ekosistem juga semakin lengkap. Itu beberapa dari Floki Inu. Kalau kita lihat dari upgrade-upgrade terbarunya ya, mereka kemarin meluncurkan roadmap dan beberapa postingan teman-teman perihal keamanan ya untuk Floki Inu, mereka juga selalu posting. Kemudian ya ini mereka ada sponsor teman-teman, dia disponsori atau mensponsori ya beberapa klub sepak bola dan juga futsal. Itu mereka ada kerjasama di sana, dan ya masih sih proyeknya masih jalan teman-teman. Kalau kita lihat dari Binance BNB Chain Scan ya, ini kita bisa cek di sini di BSC Scan. Di sini kita bisa lihat seperti apa kepemilikan dari token yang dimiliki oleh Floki Inu. Pertama-tama kalau kita perhatikan untuk total supply-nya dia ada di 9,9 triliun teman-teman. Yang beredar sekian ya, cukup banyak koin yang beredar untuk Floki Inu. Dan kalau kita lihat dari beberapa token yang sudah di burn itu adalah sebanyak 5,7 T sudah di burn atau 57%-nya. Sisanya itu masuk di beberapa wallet. Salah satunya adalah hot wallet di Binance. Ini sekitar 3,7. Artinya kalau teman-teman ada beli Floki Inu dan nyimpan di Binance walletnya, itu akan masuk di sini. Itu jumlah akumulasinya terus meningkat ketika di awal listing di Binance, which is sebenarnya adopsi cukup meningkat. Kemudian juga ada di internal mereka, Floki Multisig. Ini tentunya punya developer mereka ya, punya kepemilikan sekitar 300 miliar token. Jumlahnya naik turun, tapi overall lebih kayak kelihatan terjadi penurunan, terutama di awal bulan Februari kemarin sampai saat ini. Kemudian untuk wallet nomor 3, teman-teman bisa lihat nih, ya ini sepertinya wallet pribadi sih. Kalau kita perhatikan sih dengan jumlah kepemilikan tokennya ini dalam proses penguatan sejak Januari kemarin sampai sekarang. Masih terus melakukan akumulasi. Gitu teman-teman, mari kita sekarang cek dia gimana secara price action. Sebelumnya kita udah pernah bahas ya Floki ini seperti apa, dan progresnya masih cenderung dalam pergerakan di atas dari level support di kisaran harga 0,00002360. Itu merupakan strong resistance atau strong support buat Floki sementara ini. Kalau kita lihat dari volume kecil sekali, kemudian dari smart money juga tidak ada teman-teman. Artinya adalah memang market sekarang dalam posisi yang masih cenderung wait and see. Sementara dari pertimbangan lain, Bitcoin juga so far sama-sama aja ya. Market kurang bergairah, Floki ini juga terimbas. Bisa dibilang seperti itu. Jadi buat teman-teman mungkin yang masih punya tokennya, bersabarlah teman-teman, karena ini masih ya masih belum ada tanda-tanda yang market akan bullish teman-teman. Sehingga ya itu sih yang paling bisa kita lakukan sekarang. Sampai kapan? Mungkin dari beberapa prediksi itu bisa sampai di akhir 2024 nanti. Bulan Desember atau bulan November kemungkinan market udah akan mulai bergairah lagi. Atau udah mulai ada bullish-bullishnya teman-teman. Hopefully bisa seperti itu ya. Kalau kita lihat dari segi pergerakan harga, Floki Inu ini masih punya peluang untuk kembali reverse balik naik teman-teman. Apalagi dia udah sideways cukup panjang di sini. Ini adalah pola yang cukup panjang dalam tren sideways-nya sekitar berapa nih? 1, 2, 3, ya mungkin sekitar 1-2 minggu lah teman-teman. Itu udah sideways cukup panjang dengan volume yang kecil, smart money juga cenderung kecil. Hopefully nanti kalau trennya bagus, dia bisa kembali recover naik ya teman-teman. Nggak muluk-muluk lah naik sampai sini, mungkin bisa naik sekitar 10-20%, itu cukup realistis sih buat Floki Inu ya teman-teman. Mungkin targetnya segini sih, di 16% ini
karena di sana ada level strong resistance juga yang mungkin akan banyak seller yang siap melakukan penjualan. Jadi itu menurut saya eh, target jangka pendek yang cukup realistis buat Floki saham sementara ini. Tapi teman-teman harus perhatikan kalau dia breakdown dari area strong resistance atau support di sini ya, itu harus diwaspadai. Bila mana Floki drop dari level sini, maka target berikutnya untuk Floki Inu adalah kembali menyentuh area support di bawahnya, yaitu di kisaran 0,0002027. Itu level ya yang menjadi support berikutnya, let's say kalau memang trennya cenderung turun. Jadi gitu sih dari saya melihat kondisi dari market sementara ini, apakah Floki masih bakalan survive? Saya pikir dia masih bakalan survive, tinggal tunggu aja nih seperti apa posisi daripada pergerakan dari market crypto secara umum ya teman-teman, karena itu sangat berdampak sama pergerakan dari Floki. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat. Dan kita juga punya komunitas diskusi di Telegram. Buat teman-teman yang mungkin punya Telegram, silakan join, linknya temukan di kolom deskripsi. Gitu aja, akhir kata saya Andre, makasih.